Tapi kok nggak orang Jawa ya Tuhan? Kalau orang Jawa kan enak. Kalau coba sekarang ini saya habis nganiaya orang Cina, terus diterima orang Cina, gimana terusan saya? Rasanya nggak enak gitu. Saudaraku yang kekasih, saya ngempet waktu itu, saya tahan. Kira nggak apa-apa. Nah ini tante ini teriak-teriak dari Lin, keluar kamu, ada apa? Suaminya gitu. Ini loh saya bawa sesuatu. Cepat-cepat keluar itu omnya itu. Begitu belum, siapa itu yang kamu bawa? Sudah kenalkan dulu, pokoknya kenalkan dulu, kamu pasti kaget. Terus dia mendekati saya. Saya kenal, saya mengatakan saya Muhammad Suito. Dia kaget. Ayo masuk. Gak salah tantemu bawa kamu ke sini, dia bilang gitu. Terus bawa masuk. Dia masuk kamar lagi, nih namamu tercatat di dalam surat kabar ini. Rupanya di situ ada wartawan, laporan dari dokter masukkan seorang tokoh komando jihad telah disembuhkan Tuhan Yesus di rumah sakit Katolik. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, peristiwa itu tahun 69. Nah kemudian saya sudah di rumah itu ngobrol-ngobrol, om itu ngomong begini, sekarang di sini anggap rumahmu sendiri. Kamu bebas di sini, mau apa-apa bebas, dan saya sanggup menguliahkan kamu sampai di mana saja, sanggup membiayai kamu. Iya Tuhan, tapi Cina Tuhan, saya masih gitu terus. Tapi di situ rupanya saya disuruh adaptasi nih dengan mereka ini, diajar untuk mengasihi mereka. Saudaraku yang kekasih, sudah itu sungguh indah di sini. Saya melihat suasana yang tulus dan polos yang dilakukan oleh Om Lim ini. Sesudah 40 hari, rupanya nggak puas ini Om Lim. Dia panggil seluruh Surabaya, keluarga Lim dipanggil untuk diundang adakan pesta besar. Disuruh menyaksikan saya diangkat menjadi anaknya. Waduh, di sini sudah saya senang saudara ya. Mereka begitu tulus untuk menolong saya. Sampai disaksikan oleh banyak keluarga yang datang dan disertai dengan pesta pengangkatan yang begitu meriah. Besok paginya, dia bangunkan saya pagi-pagi, saya diajak ke satu kantor pemerintahan, sama tante juga, sama-sama. Sampai di situ, saya tanya kenapa mesti kemari. Loh, kamu kemarin nggak tahu? Iya, saya mengerti. Makanya sekarang ini panggil papa dan mama, jangan panggil om dan tante lagi. Panggil papa dan mama dan kamu harus ini tanda tangan di surat ini. Saya rupanya diadopsikan. Saya jadi bingung lagi. Kok kenapa saya harus tanda tangan di sini? Iya kalau kamu punya nama ini, ada nama di situ. Kamu sudah memakai nama ini, kamu nanti punya hak di tengah-tengah keluarga Lim, kamu bisa berbicara. Dan kamu tahu kalau saya sudah mati, harta ini kemana? Kamu tahu saya nggak punya anak. Waduh, luar biasa saudaraku yang kekasih. Yang tidak mungkin saya nggak punya darah Cina dikasih nama Cina. Coba saudaraku yang, saudara ingin tahu nama Cina saya? Di situ dalam surat akta di situ dikatakan nama saya adalah Lim Sik Chuan. Chuan itu untung. Jadi ikut Tuhan Yesus rupanya untung terus. Amin, haleluya. Oh luar biasa, puji Tuhan. Saudara, jadi apa yang Yesus berbuat nggak ada yang tidak mungkin. Musuh bebuyutan bisa jadi keluarga. Nah di situ memang benar Alkitab apa yang dia kerjakan, tidak ada perkara yang mustahil. Saya jadi anaknya. Jadi di situ saya suka dipanggil Sik Chuan gitu saudara di situ. Oh indah sekali, saya bilang, kadang-kadang saya bengong dipanggil lupa dengan nama itu. Biasa orang sebut nama Suito, terus Sik Chuan, jadi kadang-kadang saya nggak ngeh gitu, tapi ya kebiasaan akhirnya ya bisa lama-lama. Luar biasa Tuhan Yesus memang indah. Nah saudara, saya tetap menjalani persamaan kuliah waktu itu sampai tamat. Setelah saya menamatkan kuliah, orang itu berkata begini, kamu harus pergi ke Amerika kalau kamu ingin sukses. Kenapa Pak? Kamu di Amerika sekolah di sana untuk jadi dokter. Oh iya,
Saya senang sudah jadi dokter. Tapi saya pamit ke pendeta yang ngasuh saya. Waktu itu pendeta yang mengasuh saya adalah Ishak Leo dari Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Begitu saya ngomong dengan Om Ishak, saudara, saya berkata, Om, oleh keluarga saya yang baru, saya harus disuruh ke Amerika sekolah dokter di sana. Oh tidak, kamu tahu, kata-kata ini saya dengar lagi. Kamu itu sebetulnya sudah mati. Sekarang Tuhan panggil kamu, kamu disembuhkan. Ini bukan milikmu, tapi ini miliknya Tuhan Yesus. Dia bilang begitu. Jadi kamu harus jadi dokter rohani. Gitu. Dokter rohani itu apa? Saya pikir, ya seperti saya gitu. Oh jadi pendeta. Saya pikir, saya jadi pendeta Pantai Kosta yang nggak ada bayarannya, Om. Saya bilang begitu. Saya pikir, Tuhan, kok saya ini baru enak dijadikan pendeta Pantai Kosta yang nggak ada gajinya. Saya pikir begitu. Ya, akhirnya saya diceritani, dinasihati sama saya. Om Ishak, saya sadar. Saya dikirim ke Malang untuk kuliah di teologi di Malang. Saudaraku, waktu itu tahun 72 sampai 76 baru saya tamat. Pada waktu saya dilantik, ternyata saya mendapat undangan untuk bersaksi keliling di Indonesia ini. Tuhan punya rencana tersendiri. Rupanya Tuhan tidak berkenan untuk saya menjadi gembala sidang, tapi saya dijadikan saksi di sini. Setelah tahun 77 menghabiskan masa keliling saya di Indonesia, saya langsung dapat undangan di Amerika. Waktu saya diundang di Amerika, saya waktu itu adakan KKR di San Francisco ya. Saudara tahu, waktu saya adakan KKR di sana, ada 5 orang Yahudi mendengar. Begitu saya turun dari mimbar, mendengar kesaksian saya juga, mereka berkata apa? Salah satunya dia ngomong, ini, ambil semua uang dolar itu. Banyak sekali. Ambil. Urus surat ke Indonesia, datang ke negara saya. Supaya bukan saya yang melihat dan mendengar kalau anaknya Gaddafi ada jadi pendeta. Dia bilang begitu, saudara. Kamu harus urus surat ini, dipaksa seakan-akan saya. Ya, akhirnya saya ngikut. Banyak sekali dolar-dolar saya ambil, urus kembali. Surat-surat ke Indonesia, saya lewat Belanda untuk masuk di Yerusalem. 3 kali saya masuk di sana. Saya dapat undangan untuk adakan seminar 7 hari di kuburan Tuhan Yesus. Indah sekali itu kota. Saudaraku yang kekasih, setelah saya ada di sana, saya dapat undangan ke Australia. Dari Australia saya dapat undangan ke mana? Ke Jeonggi, ya, ke Korea, ke Taiwan, ke Taipei keliling, dan ke Eropa. Saya terus bersaksi di sana, luar biasa sampai tahun 79, 80, saya masuk Jakarta. Kemudian sampai saat ini, saya belum bertemu dengan orang yang menyembuhkan saya. Saya sudah cari sambil saya adakan keliling itu untuk penginjilan, saya cari ini pendeta ini yang saya lihat mukanya, muka Manado, saya masih hafal betul kalau saya ketemu. Tapi saya sudah kemana-mana tidak ketemu. Berarti dia bukan sembarang manusia. Saya yakin dia bukan sembarang manusia, tapi saya merasa bangga dan puas saya mendapatkan otentik janji dari dia. Adik sehat sempurna, saya akan datang jemput kamu. Saudara, di sini bukan fisik yang dibicarakan dia, kehidupan. Jadi saya sudah mendapatkan janji. Kalau hidup saya sudah sempurna, dia akan datang dan jemput saya.